Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Askabi Dharma, NIM 8030230044. Pada video ini saya akan melakukan konfigurasi basic PPP atau Point Protocol Point with Authentication menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi yang saya gunakan terdiri dari tiga router, yang terdiri dari router sentral, router brand 1, router brand 3, dan terdiri dari dua switch, dan juga terdiri dari dua PC. Yang di sini PC A, yang di sini PC C. Langsung saja untuk yang pertama di sini saya akan mengkonfigurasi di PCA dengan alamat IP yang tertera di tabel. Di sini saya akan mengisi untuk IP address PCA dengan IP 192.168 dan 1.3. Di sini subnet masknya saya isi dengan 255.255.255.0, dan juga default gateway-nya saya isi dengan 192.168.1.1. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi PC C. Di sini saya membuka desktop, IP configuration, dan di sini saya akan mengisi IP address-nya dengan alamat 192.168.3.3, dan juga untuk subnet masknya 255.255.255.0, dan juga default gateway-nya saya isi dengan 192.168.3.1. Baik, pada tahap selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi router brand 1. Di sini saya sudah mengetik untuk konfigurasinya. Pada router brand 1, saya melakukan konfigurasi dasar berupa hostname, enable secret, password console, password VTY, enkripsi password, dan banner peringatan. Interface Gigabit Ethernet 0/1 diberi IP address 192.168.1.1 sebagai default gateway untuk PCA. Interface serial 0/0/0 diberi IP address 10.1.1 untuk terhubung ke sentral berdasarkan pengecekan sebelumnya. Interface ini berstatus DTE sehingga tidak diberikan clock rate. Baik, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi router pada sentral. Di sini dapat dilihat di sini sudah saya ketik untuk konfigurasinya. Di sini router sentral berfungsi sebagai penghubung antara brand 1 dan brand 3. Serial 0/0/0 diberikan IP address 10.1.1.2 untuk terhubung ke brand. Serial 0/0/1 diberikan IP address 10.2.2 untuk terhubung ke branch 3. Kedua interface serial pada sentral merupakan sisi DCE sehingga saya menambahkan clock rate sebesar 128.000 di sini dapat terlihat. Selain itu, saya membuat loopback dengan IP address 200. Di sini terdapat IP address-nya 209.165.200.225 untuk mensimulasikan jaringan internet. Di sini saya akan menekan enter. Untuk building konfigurasinya udah oke di sini. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi router pada branch 3, dan juga di sini sudah saya ketik untuk konfigurasinya. Pada router branch 3, interface gigabit Ethernet 0/1 diberikan IP address IP address 192.168.3.1 sebagai gateway bagi PC C. Untuk interface serial
0/0/1 diberikan IP address 10.2.2.1 untuk terhubung ke sentral berdasarkan hasil pengecekan. Branch 3 merupakan sisi DTE sehingga tidak menggunakan clock rate. Di sini tadi saya sudah mengecek untuk di router branch 3-nya. Selanjutnya, saya akan mengecek untuk verifikasi interface awal. Di sini saya akan mengecek interface pada router brand 1. Di sini saya akan mengecek. Baik, di sini saya akan mengetik show IP interface brief. Dapat lihat di sini semuanya normal dan berhasil ya. Awalnya. Selanjutnya saya akan mengecek untuk interface yang di router branch 3. Sama saja di sini saya akan mengetik passwordnya Cisco dan di sini plus. Di sini saya akan mengetik show IP interface brief. Dapat dilihat di sini untuk gigabit Ethernet 0/1-nya sudah up, yang dimana itu sudah berhasil. Dan juga untuk serial 0/0/1 juga di sini sudah terdapat, sudah up. Selanjutnya, saya akan mengecek untuk router yang di sentral. Di sini saya akan awalnya memasukkan passwordnya. Di sini saya akan mengetik show IP interface brief. Dapat dilihat di sini untuk pengujian berhasil atau tidaknya. Dapat dilihat di sini untuk serialnya sudah up semua. Baik, di sini saya sudah mengkonfigurasi untuk OSPF-nya. Di sini pada brand 1 sudah saya tambahkan untuk router ISPF-nya di sini terdapat root OSPF 1 networknya ini, dan juga saya juga sudah menambahkan untuk di router sentralnya untuk konfigurasi OSPF-nya di sini sudah berhasil. Dapat lihat di sini yang saya tandai ini, dan juga saya sudah menambahkan untuk router branch 3-nya. Dapat dilihat di sini untuk router SPF 1-nya dengan nama network-nya yang saya blok sini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk apa fungsi OSPF ini pada OSPF pada brand 1.
Di sini saya mengaktifkan OSPF dengan proses ID network 192.168.0 dimasukkan agar LAN PCA dapat dijangkau dari jaringan lain. Network 10.1.1.0 juga dimasukkan karena merupakan jaringan serial menuju sentral. Untuk info route dan OSPF pada sentral, di sini saya membuat default route menuju loopback 0 untuk mensimulasikan akses internet. Setelah itu, saya mengaktifkan OSPF pada kedua jaringan serial, yaitu 10.1.1.0 dan 10.2.2.0. Perintah redistribute static subnet digunakan agar default route dari sentral dapat disebarkan ke branch 1 dan branch 3 melalui OSPF. Untuk router branch 3 di sini saya memasukkan network 192.168.3.0 agar LAN PCC dapat dijangkau oleh jaringan branch 1. Network 10.2.2.0 dimasukkan karena branch 3 dan sentral. Selanjutnya di sini saya akan mengecek atau memverifikasi OSPF yang saya buat tadi di sini. Yang pertama saya untuk mengecek pada router sentral. Di sini saya akan mengecek show IP OSPF naik bor. Dapat lihat di sini semuanya sudah berhasil dan statusnya full. Dan juga pada router brand satu sesuai yang diharapkan untuk berhasilnya. Saya akan memasukkan password saya dulu. Di sini sama saja saya akan mengetik show IP OSPF naik bor. Dapat dilihat sini untuk naik bor ID-nya statusnya juga sudah full yang di mana benar ya. Selanjutnya, saya akan mengecek untuk router pada branch tiganya sama saja. Di sini saya akan mengetik show IP eh, eh, OSPF naik bor. Mohon maaf, saya lupa menambahkan huruf H-nya. Mohon maaf. Dapat dilihat di sini show. Nah, dapat dilihat di sini juga sudah tampil untuk IP-nya 209.165.200.225 dan untuk statusnya sudah full, yang dimana sudah berhasil. Selanjutnya saya akan mengecek cek routing. Di sini saya akan mengecek routing pada router di brand satu. Di sini saya akan mengetik show IP route. Mohon maaf salah. Dapat dilihat di sini sudah masuk ya untuk serial 00-nya, serial 01-nya. Selanjutnya saya akan mengecek juga pada router branch 3 sama saja. Sini saya mengetik show IP route. Dapat dilihat semuanya. Di sini menunjukkan untuk serial 0, 01-nya dan 001 untuk serial dan gigabit Ethernetnya untuk 0/1-nya. Selanjutnya untuk di sentral sama saja di sini saya akan mengetik show IP route. Dapat dilihat di sini berhasil terkonek semua. Selanjutnya saya akan menguji ping sebelum saya membuat PPP-nya atau point-to-point protokolnya. Di sini saya mencoba untuk ngeping dari PCA. Di sini untuk PCA-nya saya akan membuka command prompt dan di sini saya akan mengetik untuk alamat networknya 192.
.168.3.3. Dapat lihat di sini sudah paketnya sudah diterima. Selanjutnya saya akan mengecek untuk VCC. Sama saja di sini. Saya akan membuka command prompt dan saya akan mengetik ping dengan alamat IP 192.168.1.3. Di sini sebelum saya mengubah encapsulation serial menjadi PPP atau point-to-point protokol, saya melakukan ping dari PCA ke PCC dan ke loopback 0 sentral. Dan di sini dapat terlihat untuk paketnya terkirim 4, diterima 4 dan lossnya 0. Selanjutnya, baik, di sini saya sudah mengkonfigurasi untuk PPPP-nya. Di sini saya mengkonfigurasi untuk PPPP-nya di router brand 1. Di sini saya mengetik enable configure terminal untuk interface serialnya 0/0/0. Selanjutnya encapsulation PPPP-nya dan dapat dilihat di sini untuk interface serial 0/0/1-nya sudah up semuanya. Dan juga di sini saya juga sudah mengkonfigurasi untuk PPPP-nya atau point-to-point protokolnya pada di router sentral. Di sini sama saja untuk konfigurasinya sudah saya konfigurasi. Dan di sini saya untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidak. Di sini saya mengetik show interface serial 0/0/1 dan dapat dilihat di sini untuk serial 0/0/1-nya sudah up dan line protokolnya sudah up yang dimana sudah terkonek. Di sini saya mengubah encapsulation pada link antara brand 1 dan sentral dari HDLC menjadi PPPP atau point-to-point protocol. Kedua sisi interface harus menggunakan encapsulation yang sama agar koneksi serial dapat kembali aktif. Dan pada selanjutnya saya menerapkan PPPP atau point-to-point protocol pada link antara sentral dan branch 3. Setelah kedua sisi menggunakan PPPP, koneksi serial dapat membangun negosiasi antara PPPP secara normal. Hasil verifikasi sudah menunjukkan encapsulation PPPP atau point-to-point protocol dan LCP open. LCP atau link control protocol berfungsi untuk membangun dan mengolah koneksi PPPP. Status LCP open membuktikan bahwa negosiasi PPP berhasil. Selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi username CHAP. Di sini saya membuka router di router sentral. Di sini saya akan mengetik enable configure terminal. Dan di sini saya akan memberikan username-nya branch 3 sebentar branch 3 dan di sini passwordnya Cisco. Di sini untuk autentikasi CHAP-nya atau CHAP, setiap router harus memiliki username yang sesuai dengan hostname router. Pada sentral, saya membuat username branch 3 dengan password Cisco. Pada branch 3, saya membuat username sentral dengan password Cisco. Di sini saya akan mengaktifkan CHAP-nya. Di sini saya akan membuka
pada router branch 3 serial 0/0/1-nya. Di sini saya akan mengetik enable. Waktu ini di Cisco passwordnya enable. Di sini saya akan mengetik interface serial 0/0/1-nya. Sini saya akan mengetik interface serial 0/0/1-nya. Dan di sini saya akan memasukkan PPP Authentication CHAP-nya. Di sini saya mengaktifkan autentikasi CHAP pada serial 0/0/1 di router branch 3. CHAP di sini merupakan Challenge and Check Authentication Protocol, yaitu metode autentikasi yang menggunakan proses challenge dan respon untuk memastikan perangkat lawan memiliki kredensial yang benar. Dan di sini saya akan mengaktifkan debug pada branch 3. Di sini saya akan mengetik debug PPP negotiation dan debug PPP paket. Dan di sini saya akan mengecek terlebih dahulu. Di sini untuk PPP-nya dapat dilihat. Dan selanjutnya saya akan mematikannya. Saya mengaktifkan debug PPP point-to-point protokol untuk melihat proses autentikasi CAP. Munculnya pesan challenge, respon yang sukses menunjukkan autentikasi berhasil. Setelah selesai, saya mematikan debugnya menggunakan perintah undebug all. Selanjutnya, saya akan memverifikasi CHAP. Di sini saya akan membuka router sentral. Di sini saya akan mengetik show running config. Dapat dilihat di sini terdapat username branch 3 dan passwordnya 7. Selanjutnya saya akan mengecek di router branch 3. Di sini saya akan mengetik show running config.
Konfigurasi CHP dapat diverifikasi melalui running configuration. Pada central terdapat username branch 3, sedangkan pada branch 3 terdapat username central. Selanjutnya, pada pengujian akhir, saya akan melakukan ping, pengujian koneksi dengan dari PC A menggunakan ping 192.168.3.3. Baik, mohon maaf sebelumnya karena memori saya penuh. Di sini saya merekam menggunakan HP saya. Di sini untuk pengujian akhir, saya melakukan ping dari PC A ke PC C. Di sini saya memasukkan untuk pengujiannya, saya masukkan IP dengan alamat 192.168.3.3. Dapat dilihat di sini semuanya, reply-nya semuanya dapat diterima dengan baik. Baik, selanjutnya pada pengujian yang terakhir ini saya mencoba mengeping dari PC C. Di sini saya mengetik dengan alamat ping 192.168.1.3 dan dapat dilihat di sini semua konektivitasnya berhasil semua. Terkirim 4, diterima 4, dan paket lossnya 0. Baik, pada pengujian ini kesimpulannya, saya telah berhasil mengkonfigurasi jaringan branch 1 sentral dan branch 3